Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin membahas dan mempresentasikan tugas kami yaitu peluang. Jadi di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama, nama saya Sari Letuasan. saya Lydia Dejempot. Saya Devita Kaisan. Saya Iman Estaluhu. Saya Putri Ramadan. Saya Ilham Laufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Dejempot. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang suatu kejadian. Peluang atau kebolehjadian atau dikenal juga sebagai probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Rumus peluang suatu kejadian. PA sama dengan NA per NS, di mana PA sama dengan peluang, NA sama dengan banyak anggota dalam kejadian K, NS sama dengan banyak anggota dalam himpunan ruang sampel. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soalnya, yaitu sebuah kotak berisi 4 bola hitam dan 2 bola kuning. Dari kotak diambil 2 bola satu persatu. Jika bola pertama yang telah terambil dikabulkan ke kotak, hitunglah peluang terambil bola hitam lalu bola kuning. Sehingga peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B sama dengan himpunan kejadian A dibagi ruang sampel dikalikan dengan himpunan kejadian B dibagikan dengan ruang sampel. Jadi hasilnya sama dengan 4/6 dikalikan dengan 2/6. Di sini dapat disederhanakan menjadi 4 disederhanakan menjadi 2 dan 6 disederhanakan menjadi 3. Begitupun 2 disederhanakan menjadi 1 dan 6 disederhanakan menjadi 3. Jadi hasilnya 2/3 dikalikan dengan 1/3, hasilnya adalah 2/9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sahari Letuasan. Jadi di sini saya akan menerangkan materi kisaran nilai peluang. Jadi definisi kisaran nilai peluang adalah secara sederhana kisaran nilai peluang dapat diartikan sebagai perkiraan kemungkinan munculnya suatu kejadian di dalam sebuah ruang sampel. Rumus kisaran nilai peluang. Misalkan A merupakan suatu kejadian yang diinginkan, maka nilai peluang kejadian A tersebut ialah PA sama dengan NA per NS. Keterangan NA sama dengan banyaknya anggota atau titik sampel kejadian. NS sama dengan banyaknya anggota atau titik sampel pada ruang sampel S. Contoh soal 1. 1. Hitunglah munculnya mata dadu dari sebuah dadu bermata 6 yang dilemparkan. A. Munculnya mata dadu ganjil. B. Munculnya mata dadu genap. C. Munculnya mata dadu lebih dari 2. Penyelesaian. Diketahui ruang sampel dadu terdapat 6 titik sampel, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga banyaknya anggota S sama dengan 6. A. Misalkan A merupakan kejadian munculnya mata dadu ganjil, maka A sama dengan 1, 3, 5. Sehingga banyaknya anggota A sama dengan 3. Peluang A sama dengan banyaknya anggota A per banyaknya anggota S sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. B. Misalkan B merupakan kejadian munculnya mata dadu genap, maka B sama dengan 2, 4, 6. Sehingga banyaknya anggota A sama dengan 3. Peluang A sama dengan banyaknya anggota A per banyaknya anggota S sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. C. Misalkan C merupakan kejadian munculnya mata dadu lebih dari 2, maka C sama dengan 3, 4, 5, 6.
sehingga banyaknya anggota A sama dengan 4. Peluang A sama dengan banyaknya anggota A per banyaknya anggota S sama dengan 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Contoh soal 2. Sebuah botol minuman berisi 15 gulungan kertas kecil. Dari 15 gulungan kertas tersebut, 6 gulungan kertas merupakan bilangan ganjil. 7. Gulungan kertas merupakan bilangan genap dan 2 gulungan kertas merupakan bilangan prima. Jika satu gulungan kertas tersebut diambil secara acak dengan pengembalian, tentukan peluang terambilnya gulungan kertas yang berisi. Peluang terambilnya gulung kertas yang berisi: A. Bilangan ganjil, B. Bilangan genap, C. Bilangan prima. Penyelesaian. Diketahui ruang sampel terdapat 15 gulungan kertas, sehingga NS sama dengan 15. A. Bilangan ganjil sama dengan 6, sehingga NA sama dengan 6. Peluang A sama dengan banyaknya anggota A per banyaknya anggota S sama dengan 6 per 15. B. Bilangan genap sama dengan 7. Sehingga banyaknya anggota A sama dengan 7. Peluang A sama dengan banyaknya anggota A per banyaknya anggota S sama dengan 7 per 15. C. Bilangan prima sama dengan 2, sehingga banyaknya anggota A sama dengan 2. Peluang A sama dengan banyaknya anggota A per banyaknya anggota S sama dengan 2 per 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Imun Lestaluhu. Jadi di sini saya akan menerangkan materi mengenai frekuensi harapan. Definisi frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Oke, baik, kita lanjut pada rumus frekuensi harapan. Rumus frekuensi harapan. Frekuensi harapan dapat dihitung dengan cara menggalikan nilai kemungkinan suatu kejadian dengan banyaknya percobaan. Frekuensi harapan dilambangkan dengan FH. Jika kejadian dilambangkan dengan K dan banyak percobaan adalah N, maka rumus frekuensi harapan dapat ditulis sebagai berikut, yaitu FH sama dengan PK kali N. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan contoh soal yang berikut. Contoh soal yang pertama yaitu, sebuah dadu dilambungkan sebanyak 30 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya angka ganjil? Baik, kita lanjut pada penyelesaiannya. Saat melambungkan sebuah dadu, peluang munculnya angka ganjil, peluang angka ganjil sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Maka, frekuensi harapan munculnya angka ganjil dalam 30 kali percobaan adalah frekuensi harapan angka ganjil sama dengan 1 per 2 kali 30 sama dengan 15 kali. Jadi, frekuensi harapan munculnya angka ganjil adalah 15 kali. Kemudian, kita lanjut pada contoh soal yang kedua yaitu 1. Dua buah mata dadu dilempar secara bersama-sama sebanyak 144 kali. Tentukanlah peluang harapan munculnya. 2. Angka 6 di kedua mata dadu. 3. Angka berjumlah 6 di kedua mata dadu. Kemudian kita lanjut penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama kali hitung dulu banyaknya seluruh nilai kejadian. Seluruh kejadian dilambangkan dengan S, maka di bawah ini terdapat tabel dadu pertama dan dadu kedua, dan keseluruhan dadu tersebut berjumlah 36. Kemudian kita mencari munculnya angka 6 di kedua mata dadu. Untuk yang muncul dua-duanya angka 6 hanyalah 1, yaitu 6,6, maka N1 sama dengan 1. Banyaknya percobaan yaitu sebanyak 144 kali, maka N sama dengan 144. Sehingga frekuensi harapan A sama dengan N kali peluang A. Frekuensi harapan A sama dengan 144 kali banyaknya
anggota A per banyaknya ruang sampel. Frekuensi harapan A sama dengan 144 kali 1 per 36. Frekuensi harapan A sama dengan 4. Jadi, frekuensi harapan munculnya angka 6 pada kedua dadu adalah sebanyak 4. Kemudian kita mencari munculnya angka dadu berjumlah 6. Untuk angka dadu berjumlah 6 yaitu A sama dengan 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1. Kemudian, banyaknya kejadian A sama dengan 5. Banyaknya percobaan yaitu sebanyak 144 kali. Maka, sehingga frekuensi harapan A sama dengan N kali peluang A. Frekuensi harapan A sama dengan 144 kali banyaknya kejadian A per banyaknya ruang sampel. Frekuensi harapan A sama dengan 144 kali 5 per 36. Frekuensi harapan A sama dengan 20. Jadi, frekuensi harapan munculnya angka dadu berjumlah 6 adalah sebanyak 20 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ilham Taufik. Jadi di sini saya akan menerangkan materi mengenai kejadian majemuk. Apabila ada kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru, maka kejadian baru itu disebut kejadian majemuk. Untuk dua kejadian sembarang A dan B pada ruang sampel S, berlaku rumus peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Saya beri contoh soal kejadian majemuk. Dua buah dadu dilemparkan bersama-sama satu kali. Peluang muncul jumlah angka kedua dadu sama dengan 3 atau 10 adalah pembahasan. Dua kejadian pada pelemparan dua buah dadu. Kejadian S sama dengan 36. A sama dengan jumlah angka adalah 3. B jumlah angka adalah 10. Dari ruang sampel pelemparan dua buah dadu diperoleh A 1, 2, 2,1, B sama dengan 4, 6, 5, 5, dan 6, 4. Kejadian A sama dengan 2, peluang A sama dengan 2 per 36. Kejadian B sama dengan 3, peluang B sama dengan 3 per 36. Tidak ada yang sama antara A dan B. Jadi, kejadian A dan B sama dengan 0. Sehingga peluang A atau B adalah peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Sama dengan 2 per 36 ditambah 3 per 36 sama dengan 5 per 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Putri Ramalan. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai kejadian saling lepas. Pertama, kita masuk ke pengertian kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas merupakan kejadian di mana tidak ada elemen yang sama antara kejadian satu dengan kejadian yang lainnya. Rumus kejadian saling lepas yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Dalam sebuah kotak terdapat 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Tentukan peluang terambil kelereng merah atau biru pada pengambilan sebuah kelereng dari kotak itu. Misalkan M sama dengan kejadian terambil kelereng merah atau banyaknya NM sama dengan 6. B. Kejadian terambil kelereng biru atau banyaknya NB sama dengan 4. NS-nya yaitu 10. 10 ini didapat dari mana? 10 ini didapat dari banyaknya NM ditambah banyaknya NB. Jadi N6 ditambah 4 sama dengan 10. Maka peluang M atau B sama dengan peluang M ditambah peluang B. Rumus M-nya yaitu NM per NS ditambah rumus peluang B yaitu NB per NS.
6/10 ditambah 4/10 sama dengan 10/10 sama dengan 1. Jadi, peluang terambil kelereng merah atau biru pada pengambilan sebuah kelereng dari kotak adalah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Novita Kaisan. Jadi di sini saya akan menerangkan materi mengenai kejadian tidak saling lepas. Misalkan kejadian A dan kejadian B disebut kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan atau beririsan. Rumus kejadian tidak saling lepas. Peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B kurang peluang A dan B. Contoh soal, 2 buah dadu berwarna merah dan biru dilempar 1 kali bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah dan munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk dadu berwarna biru. Di mana A merupakan kejadian munculnya mata dadu merah lebih dari 4, dan B merupakan kejadian munculnya mata dadu biru lebih dari 5. Banyaknya ruang sampel dari pelemparan mata dadu merah dan biru yaitu 36. Di mana NA sama dengan 12 dan NB sama dengan 6. Di mana NA iris B sama dengan 2. 2 didapat dari mana? 2 didapat dari hasil irisan pelemparan dadu merah lebih dari 4 dan pelemparan dadu biru lebih dari 5. Peluang A sama dengan 12/36. Peluang B sama dengan 6/36. Peluang A iris B sama dengan 2/36. Peluang A sama dengan 12/36. Peluang B sama dengan 6/36. Peluang A iris B sama dengan 2/36. Peluang A atau B sama dengan 12/36 tambah 6/36 kurang 2/36 sama dengan 16/36. Dibulatkan menjadi 4/9. Pengertian peluang kejadian bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, dan kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Misalkan kita melambungkan 2 buah dadu, maka angka yang muncul pada dadu pertama tidak mempengaruhi angka yang muncul pada dadu kedua. Rumus peluang kejadian bebas. Peluang A dan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu 2 dadu setimbang dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya mata dadu pertama 2 dan mata dadu keempat adalah, di mana pembahasan dan penyelesaiannya yaitu kejadian ini adalah kejadian saling bebas karena dadu pertama dan kedua tidak saling berkaitan. Misalkan kejadian muncul mata dadu 2 sama dengan A dan mata dadu 4 sama dengan B. Pada soal ini diketahui kejadian KA sama dengan 1 mata dadu 2 cuma 1. Kejadian KB sama dengan 1 mata dadu 4 ada 1. Kejadian SA sama dengan kejadian SB sama dengan 6, mata dadu ada 6. Selanjutnya cara menghitung kejadian saling bebas ini sebagai berikut. Peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B. Peluang A dan B sama dengan himpunan kejadian A per himpunan sampel A dikalikan dengan himpunan kejadian B per himpunan sampel B. Jadi, peluang
A dan B sama dengan 1/6 dikalikan dengan 1/6. 1 didapat dari mana? 1 didapat dari himpunan kejadian A dan himpunan kejadian B. Sedangkan 6 didapat dari himpunan sampel A dan himpunan sampel B. Jadi hasilnya 1 dikalikan 1 sama dengan 1, 6 dikalikan dengan 6 hasilnya 36. Jadi hasil dari soal ini adalah 1/36. Jadi 1, 6 dikalikan dengan 6 hasilnya 36. Jadi hasil dari soal ini adalah 1/36. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya yaitu peluang kejadian bersyarat. Definisi peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat adalah peluang kejadian bergantung kepada peluang kejadian yang lain. Oke, kita lanjut pada rumus peluang kejadian bersyarat. Rumus peluang kejadian bersyarat, peluang kejadian B dengan syarat A terjadi adalah peluang B bersyarat A sama dengan peluang A dan B per peluang A, di mana peluang B bersyarat A adalah peluang kejadian bersyarat B dengan syarat A terjadi. Peluang A dan B adalah peluang kejadian A irisan B dan peluang A adalah peluang kejadian A. Untuk lebih memahami dan memperjelasnya lagi, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Kemudian contoh soal yang pertama yaitu 2 dadu setimbang dilempar bersamaan. Jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4, hitunglah peluang bahwa mata dadu pertama sama dengan 1. Penyelesaian. Pada soal ini, kemunculan mata dadu pertama sama dengan 1 terjadi setelah kemunculan jumlah mata dadu kurang dari 4. Jadi, cara menjawab soal ini sebagai berikut. Misalkan A sama dengan kejadian munculnya jumlah mata dadu kurang dari 4. A sama dengan 1,1, 1,2, 2,1. Jadi, banyaknya kejadian K sama dengan 3. Peluang A sama dengan banyaknya kejadian K per ruang sampel sama dengan 3/36. Kemudian perlu diingat, jika 2 dadu dilempar maka ruang sampel sama dengan 36. B sama dengan kejadian muncul mata dadu pertama sama dengan 1, sama dengan 1,1 dan 1,2. A dan B sama dengan 1,1 dan 1,2 atau banyaknya kejadian K sama dengan 2. Peluang A dan B sama dengan 2/36. Peluang B bersyarat A sama dengan peluang A dan B per peluang A sama dengan 2/36 per 3/36 sama dengan 2/3. Jadi besar peluang sama dengan 2/3. Kemudian kita lanjut contoh soal yang kedua yaitu seorang siswa memiliki peluang lulus ujian bahasa Inggris adalah 0,6. Jika setelah ia lulus bahasa Inggris, maka peluang lulus ujian komputer adalah 0,8. Hitung peluang siswa tersebut lulus ujian bahasa Inggris dan komputer. Kemudian kita lanjut pada penyelesaian. Misalkan A sama dengan kejadian siswa lulus bahasa Inggris dan B sama dengan kejadian siswa lulus komputer. Maka pada soal ini diketahui bahwa peluang A sama dengan 0,6, peluang B bersyarat A sama dengan 0,8. Yang ditanya itu peluang A dan B. Kemudian lanjut peluang B bersyarat A sama dengan peluang A dan B per peluang A. 0,8 sama dengan peluang A dan B per 0,6. Peluang A dan B sama dengan 0,8 kali 0,6 sama dengan 0,48. Jadi peluang A dan B itu sama dengan 0,48.